Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تُعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ تُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض شياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tinggalkanlah
orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, "Marilah, ikuti kami." Dan kita disuruh, astagfirullah, salah Pak. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan dalam keadaan bingung? Dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, "Marilah, ikuti kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan juga kepanjangan umur. Hingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu pada program Gemar Ramadan di HSS TV. Para pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah,
hari ini yaitu hari ke-8 Ramadan 1444 Hijriah. Dan seperti Gema Ramadan biasanya kita akan mendatangkan guru atau ustadz yang akan memberikan pencerahan yang akan mengisi aktivitas puasa kita. Dan hari ini kita telah kedatangan Ustadz Muhammad Saleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Iya. Nah Ustadz, mungkin bisa disapa dulu nih pemirsa HSS TV yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi. Iya. Dan materi yang akan Ustadz bawakan hari ini adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Insyaallah. Jadi pas benar hari ini ya kalau Ustadz, mungkin ada yang belum tahu apa aja yang kau meninggalkan puasa. Nah, sudah siap Ustadz untuk menyampaikan materi? Insyaallah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita mengembalikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam semoga tercurah terlimpah selalu keharibaan baginda kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta semua pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh pengantar tadi, hari ini insyaallah kita menyampaikan perkara yang berhubungan dengan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Di dalam kitab fikih kita buka bahwa ada beberapa golongan yang dibolehkan meninggalkan puasa. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa sudah kita maklum bahwa bagi kita sebagai orang yang beragama Islam, puasa itu adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang hukumnya wajib mengerjakannya. Yang mana juga sudah kita maklum bahwa setiap yang wajib itu apabila kita kerjakan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang meninggalkan ada hukuman ataupun mendapatkan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya ada memberikan rukhsah, ada memberikan keringanan, ada memberikan kelonggaran bagi beberapa orang yang boleh meninggalkan. Artinya boleh di sini tidak berdosa mereka meninggalkan. Yang pertama, bagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang wajibnya puasa, sambungannya ayyaman ma'dudat. Seterusnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ujar Allah, siapa di antara kalian yang dalam keadaan marid, sakit, garing bahasa kita lah. Nah, garing, belum puasa garing, atau musafir. Nah, musafir di sini tentunya musafir yang sampai kepada batas diperbolehkan mengqashar salat. Di fikih itu disebutkan dua marhalah, kurang lebih sekitar 90 km. Nah, jadi dua perkara ini atau dua golongan ini boleh tidak berpuasa dengan catatan nantinya kalau orang sakit tadi sudah sehat, nah berapa hari dia tidak puasa? 5 hari misalnya, maka dia wajib mengqadha yang 5 hari tadi. Orang yang musafir, berapa hari dia musafir meninggalkan puasa? Nantinya setelah dia sudah mukim, sudah kembali ke kampungnya, maka dia pun wajib membayar
puasanya di luar Ramadan tentunya. Kemudian selain dua golongan tersebut yang boleh meninggalkan puasa, yaitu perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang mengandung. Ini boleh jikalau dia takut, apabila aku berpuasa sedangkan aku ini hamil, jaka bahasa kandangan kalau aku garing, nah boleh dia tidak berpuasa. Nah, perempuan yang hamil kemudian dia khawatir, dia takut, jika aku puasa aku bisa jatuh sakit, boleh puasa. Nah, bagi beliau, bagi perempuan ini nantinya dia wajib bayar qadha. Nah, kemudian termasuk juga yang boleh meninggalkan puasa perempuan yang menyusui. Ini berhubungan aja dengan hamil lah. Sudah hamil, melahirkan, nah menyusui. Menyusui kalau dia khawatir, kalau aku ini puasa sambil menyusui bisa garing kayaknya ini. Nah, ini wajib dia bukan wajib, boleh tidak berpuasa namun wajib mengqadha. Nah, kemudian di dalam kitab fikih ini disebutkan, jikalau perempuan itu khawatir, takut anakku binasa, anakku jatuh sakit. Nah, bukan dirinya saja yang takut sakit, tapi bahkan takutnya ke anaknya yang sakit, maka itu selain dia mengqadha puasanya, ditambah lagi dia wajib bayar fidyah. Fidyah itu ya sejenis semacam denda lah. Setiap satu harinya dia wajib bayar 1 mud beras. Jadi misalnya ada perempuan yang ketika hamil atau menyusui di bulan Ramadan tidak berpuasa misalnya seminggu. Nah, sedangkan dia ini takut sakit dirinya dan khawatir mudarat kepada anaknya, maka di luar Ramadan nantinya tentunya habis sudah darah nifasnya, dia wajib mengqadhanya, kemudian dia wajib membayar fidyah 5 hari 5 mud kepada fakir dan miskin. Kemudian yang terakhir yang boleh meninggalkan puasa itu orang yang bersangatan tua, orang tua benar. Tapi ini mungkin tergantung kembali kepada pribadi masing-masing lah. Minta maaf karena ada juga orang nang tua tapi dia mampu. Nah, jadi tergantung keadaan. Ada orang yang umurnya mungkin 90 tahun, kan tua itu sudah, tapi beliau masih kawa puasa, nah lebih bagus puasa. Nah, jadi tergantung. Kalau memang kada kawa, ya itu kemurahan Allah, kebijaksanaan daripada Allah, tidak dipaksakan. Karena sudah tua silakan. Nah, kalau beliau itu tadi memang tidak bisa berpuasa dan tentunya mengqadha pun kada kawa juga karena sudah tua begitu, nah maka beliau itu wajib bayar fidyah setiap 1 harinya 1 mud, setiap 1 hari 1 mud. Tapi ditanya dulu, sempian bijarna anak misalnya, hari ini bah kawalah puasa, ada kawa, nah itu bayar fidyah. Besok ditanya lagi, bagaimana bah, rasa kawa mudahan, nah, kalau kawa ya puasa dulu, kalau kada kawa juga ya, jangan dipaksa, ya begitu. Itulah diantaranya beberapa golongan yang boleh meninggalkan puasa: orang yang sakit, orang yang musafir, perempuan yang menyusui, hamil ataupun menyusui, orang yang bersangatan tua. Nah, kalau kita alhamdulillah masih muda, sehat. Nah, alhamdulillah. Kecuali nanti mungkin musafir, nah boleh. Nah, musafir ini ada juga lagi sedikit. Kalau musafirnya itu berangkatnya sesudah subuh, berarti kita umpat sahur sudah di rumah tadi. Nah, ini wajib puasa dulu. Sampai di mana kekuatan kita? Sampai di mana kita bertahan? Ada boleh kena mulai di motor sudah berokok. Nah, kada boleh, maaf lah, ini ahli hisab nih. Jadi harus ditahan dulu. Nah, kecuali musafirnya itu sebelum subuh, sebelum imsak, berangkat misalnya arah ke Palangkaraya, memang dari rumah ada puasa, itu boleh di perjalanan ada puasa. Kalau berangkatnya sesudah subuh, berniat dulu puasa, tapi wah ada tahan juga aku najar sampai jembatan Beritu nih, ada singgah dulu. Nah itu kan memang ketahanannya kada sampai, itu boleh tapi bayar qadha.
kalau sudah berniat sahur mulai awal Nggih. harus Teruskan dulu. sesuai Nggih. kekuatannya. Kalau sampai buka alhamdulillah. Iya. Kalau memang kada kawajo terpaksa, ya terpaksa buka lah. Nggih. Ya, itulah materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Saleh tentang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah, berarti di setiap hukum yang diambil oleh umat muslim itu juga ada rokhsahnya ya. Ada rokhsah. Ada kemudahan yang Ada kita kemudahan. terima juga, tapi tetap akan dibayar ya. Ada dibayar. Iya. Nah, ini ada pertanyaan ya, Ustaz. Iya. Yang seperti Ustaz sampaikan tadi kan ada orang yang berumur mungkin sangat tua ya, Ustaz ya. Iya. Sudah lama. Nah, kalaunya Sidin Ustaz merasa asa sanggup aja, tapi kan mungkin setiap keadaan badan itu mungkin beda-beda ya. Iya. Ada yang begasut, orang Iya. Nah, betul Ustaz, apakah Sidin tuh selama umur itu tuh masih wajibkah menjalankan puasa atau kayak apa? Iya. Ya tadi orang yang bersangkutan tua, ini salah satu yang mendapatkan rukhsah, keringanan, kelonggaran boleh meninggalkan puasa. Nah, jadi setiap harinya kalau memang kada puasa, bayar fidyah. Beras. Sebenarnya ukuran fidyah itu 1 mud lah. Mungkin di kandangan ini kada ada orang berjual lagi nah, mud. Jadi pian kalau mau mencari mud itu di Martapura. Ada ukuran khusus mud. 1 mud. Nah, jadi kalau minta maaf kita menyimpang sedikit. Mud itu kalau kita membayar fitrah biasanya lah. Kalau pakai liter yang biasa itu biasanya 3 liter seperempat. Nah, jadi kalau kita takar dengan mud, 3 liter seperempat itu sama dengan 4 mud. Nah, perbandingannya 4 mud dengan 3 liter seperempat. Jadi 1 mud. Ya, mau kata mud, ya biar aja pakai liter itu lebih bagus aja lagi. Tambahin talo lawan sardin bagus lagi. Sunahnya. Nah, jadi orang tua ya dibayar. Abahnya misalnya bayar fidyah tadi, Pak. Tapi bayar fidyah ini kepada fakir miskin lah. Kepada fakir miskin. Berarti 1 mutus di orang kandang 1 gentang Ustaz lah, ya lah 1 gentang lain lah. Gentang, kalau gentang mungkin lebih besar lagi itu. Lebih genalan. Nah, jadi mud ini halus pada liter. Nah, kalau seliter mungkin sejari lah kurangnya pada seliter. Iya. Tapi kalau seliter bagus saja, bagus aja balabeh gitu. Kada apa berlebihan. Asal jangan kurang. Nah itu. Ya berarti orang yang sudah tua dan sangat tua tadi boleh aja meninggalkan puasa. Kalau memang kada kawa, tapi tetap membayar. Bayar fidyah. Dan tidak wajib mengqadha. Tapi tidak wajib mengqadha atau membayar dengan puasa lagi. Kada. Cukup fidyah aja karena sudah tua, sangat tua. Kada sanggup lagi sih. Memang kada sanggup lagi. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang sudah meninggal nih, Ustaz, tapi semasa hidupnya tuh masih ada tahutang, masih ada tahutang puasa pada satu hukumnya? Iya. Bagi orang yang meninggal dunia, kemudian semasa hidupnya ada meninggalkan puasa, ketinggalan puasa lah. Nah, jadi diterangkan di dalam kitab fikih seperti yang kita buka ini. Di sini disebutkan ada perinciannya. Siapa-siapa yang meninggal dunia, laki-laki kah, perempuan kah, asal sudah balik lah ya kalau meninggal dunia sedangkan ada baginya qadhaan puasa, tahutang bahasa kita nih lah, qadhaan tahutang dengan tidak uzur. Nah, ini yang bagi orang tidak uzur. Arti tidak uzur, orang itu meninggalkan puasa bukan karena sakit waktu hidupnya, meninggalkan puasa bukan karena musafir, meninggalkan puasa jika perempuan tadi bukan sebab hamil atau menyusui, ya kan? Bukan karena sangat tua. Nah, memang sengaja lah bahasa kita. Maaf lah ya, bahasa kita memang waktu itu kada puasa. Nah, bagaimana meninggal dunia orang tersebut? Meninggalkannya dengan tidak ada keuzuran. Nah, wajib atas walinya itu bisa orang tuanya. Kalau orangnya menang tua bisa anaknya, ya Allah. Pokoknya orang yang berhubungan dengan orang itu wajib atas walinya memberikan fidyah, sama aja bayar fidyah dari harta peninggalannya itu. Nah, jadi orang yang meninggal dunia ada punya harta peninggalan, uang atau apa, diambil hartanya itu, kemudian inilah
yang dibayarkan untuk fidyah ketinggalan puasanya. Kada wajib mengqada. Setiap harinya 1 mud. Nah, jadi sehari 1 mud. Jadi dihitungnya berapa hari si ini kada puasa waktu hidupnya. Misalnya sebulan kada puasa, nang kada uzur, maka setiap harinya 1 mud. Kemana menyerahkan? Kepada fakir miskin. Kemudian, jadi hampir sama di atas juga lah, bayar fidyah juga. Dan jika dengan uzur, nah ini orangnya uzur kada puasa karena garing, uzur berarti sekalinya selajur meninggal. Nah, bagaimana ini? Dan jika dengan uzur dan tidak ada baginya keluasan waktu membayar, ini selajur meninggal, jakanya mbah garing misalnya lah sehat, awas izin mengqada. Kayak pahana mengqada, orangnya meninggal sudah. Nah, selajur meninggal. Ayo bagaimana nih masalahnya? Nah, dan jika dengan uzur sakit misalnya, sedangkan waktu bayar qada kada sempat lagi, orangnya meninggal, tiada baginya keluasan waktu membayar qada sehingga ia mati. Nah, tidak wajib fidyah. Nah, kada fidyah. Kada wajib dibayari karena ini uzur juga sudah. Nah, uzur. Jadi kayak apa menjasidin garing nggak ada puasa? Sudah ya. Kada apa. Ini memang kada memang uzur. Ya, memang uzur begitu. Nah, itu. Gitu. Jadi ada bedalah antara orang yang meninggal puasa nang kada uzur lawan uzur. Kalau uzur bayar fidyah, kalau kada uzur apa tadi? Dengan uzur tidak bayar fidyah ya Allah. Nah, betul. Ya, kebalikannya tadi. Berarti orang yang meninggal dunia tadi tapi masih menyisakan hutang puasanya dibedakan menjadi 2 setelah. Iya, beda 2. Pertama yaitu uzur atau berhalangan ya. Berhalangan. Yang kedua ini bastilah ya. Ya bastilah. Ya, itu bahasa kampungnya. Iya, bastilah bahasa. Berarti kalau yang orang yang bastilah kada puasa tadi, di saatnya meninggal dibayarkan oleh anak atau keturunannya itu dengan harta benda yang ditinggalkan. Iya, peninggalannya itu. Iya, tapi kalau orang yang memang benar-benar uzur, tidak wajib membayar ya. Tidak wajib membayar puasanya ataupun membayar fidyahnya. Iya itu. Masyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Penjelasan pencerahannya. Sama-sama. Kami semua. Sama-sama. Dan alhamdulillah kita telah membahas tadi tentang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dan sangat rinci dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Saleh. Terima kasih para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini, dan kami ucapkan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sampai hari raya Idul Fitri. Amin. Semoga kita selalu diberikan keberkahan. Saya Muhammad Kamil Sadani dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.